Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat sujud sholat tarawih, perbanyak berdoa agar mantan segera kembali. Semoga malam takbiran mantan sudah menghubungimu lagi. Ya, insya Allah semuanya masih semangat ya, karena baru hari-hari awal di bulan Ramadan ya. Semangat untuk ibadahnya masih tinggi. Apalagi yang sekolah, yang kuliah mungkin masih libur ya. Nah, jadi tentu juga semangat mengerjakan berbagai ibadah-ibadah sunnah. Seperti halnya mengerjakan sholat tarawih ya. Tapi yang harus diperhatikan satu hal tuh. Sholat tarawih itu adalah ibadah sunnah yang pahalanya sangat besar. Tapi dengan satu catatan, ya, mengerjakan sholat tarawih tidak lupa mengerjakan sholat fardu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai lupa sholat fardunya, karena mungkin ada ya yang sholat tarawihnya rajin begitu, tapi tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, ya, tidak sholat asar, ya, bahkan sholat maghrib pun tidak kalau di rumah, baru sholat maghrib kalau ada kegiatan buka puasa bersama. Nanti sholatnya isya dan tarawih. Nah, jadi tarawih itu akan menjadi pahala yang besar, ya, ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat fardunya itu beres ya. Kemudian ditambah dengan sholat tarawih. Nah, itu baru menjadi ibadah dengan pahala yang amat sangat besar ya. Ditambah lagi dengan witir. Nanti malam hari menjelang sahur masih menyempatkan untuk mengerjakan tahajud. Wah, itu luar biasa ibadah yang demikian. Ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Tapi jangan lupa tadi sholat fardu. Ya, yang 5 waktu itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sholat tarawih itu kan jumlah rakaatnya banyak ya. Ada di kita yang mengerjakan tarawih witir itu 11 rakaat, ada yang mengerjakan tarawih witir itu 23 rakaat ya. Bahkan kalau kita di Arab sana ya, itu ada masjid-masjid di pinggiran tuh ya. Di pinggiran-pinggiran kota Riyadh itu mengerjakan sholat tarawihnya masih 33 rakaat. Nah, jadi memang jumlahnya macam-macam. Tetapi yang umum dikerjakan di Indonesia itu 11 rakaat, tarawih dan witir, atau 23 rakaat. Nah, jumlah rakaatnya banyak. Bersujudnya juga tentu banyak. Ya. Maka ketika kita sebulan nih bisa terus hadir mengerjakan sholat tarawih di masjid berjamaah ya, nah, maka ketika waktu sholat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak berdoa, maka insya Allah ya, Lebaran, bulan Syawal, kita segera mendapatkan hasil dari doa-doa kita itu ya. Nah, menarik ya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa pada saat itu. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa tahu keadaan kita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sedang bersujud dalam sholat. Ya, itu keadaan kita yang paling dekat dengan Allah. Maka di dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita perbanyak berdoa, ya, faksirud doa, perbanyak berdoa pada waktu ini. Nah, karena itu ketika kita taraweh di bulan Ramadan, ya, jumlah rokaatnya banyak, ya, artinya kalau misal sholatnya yang 11 rokaat, setiap rokaat itu kan bersujudnya 2 kali. Artinya ada 22 kali kita bersujud. Baik sholat taraweh 8 rakaat ataupun sholat witirnya 3 rakaat. Nah, ketika kita bersujud itu, kita memperbanyak berdoa agar mantan kembali kepada kita. Atau doa yang lainnya. Jadi berdoa apa saja untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Apalagi kalau mantan ini untuk tujuan keselamatan kita dunia akhirat, karena kita berharap dia menjadi suami atau istri kita, teman beribadah kita. Maka perbanyak berdoa ketika kita bersujud itu. Ya, kan ketika sujud itu kan umumnya kita membaca doa atau zikir Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu kan yang biasanya umumnya dibaca oleh masyarakat kita. Nah, 3 kali kita baca, ya kan? Nah, setelah itu kalau masih ada waktu untuk berdoa, maka kita isi dengan berdoa. Yang berdoa ingin dapat pekerjaan, yang berdoa ingin didekatkan dengan jodohnya, yang berdoa diperbanyak rezekinya, yang berdoa termasuk tadi agar mantannya kembali. Nah, silahkan berdoa, perbanyak berdoa di waktu itu, ya. Nah, tapi kan memang tentu kita harus memilih sholat bersama imam yang sujudnya sedengan, ya. Karena imam itu kan macam-macam, ada yang sujudnya lama begitu, ya. Seperti misal kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu. Kalau di Masjidil Haram itu di Mekah itu kalau kita taraweh bersama imam, itu sholat tarawehnya itu bisa 3 jam. Ya, karena imamnya sujudnya lama itu. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu, imam besar Masjidil Haram, itu kalau bersujudnya lama sehingga kita bisa berdoanya puas tuh. Ya, imam itu ada yang bersujudnya lama begitu. Memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk berdoa. Ada imam ya yang bersujudnya sedang, ya, tidak terlalu lama, ya. Tetapi mungkin ada imam yang mungkin sudah agak sepuh-sepuh, ya. Jadi kalau sudah agak sepuh itu kalau mungkin sujud terlalu lama nanti bangunnya agak muter, ya, agak vertigo, sehingga kalau sujud tidak bisa lama-lama. Nah, jadi mungkin kalau kita pengen yang berdoanya bisa puas, bisa waktunya cukup atau leluasa, ya tentu memilih, ya, kan banyak masjid, ya, kita cari masjid yang imamnya kalau sujudnya lama. Nah, kalau imamnya sujudnya lama kan bisa berdoanya cukup waktunya, bisa berdoanya lebih khusyuk, ya. Nah, kalau imamnya sujudnya cepat ya agak sulit itu untuk berdoa.
Ya, kadang-kadang mau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdik, itu imamnya sudah eh, bergerak lagi itu ya, sudah itu. Nah, jadi kalau mau mencoba memperbanyak doa, tentu harus mencari masjid yang imam ketika bersujudnya cukup lama. Nah, insya Allah kalau kita bisa terus dan terus berdoa dalam sujud kita, karena seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, itu adalah waktu kita paling dekat dengan Allah. Insya Allah, semoga malam takbiran mantan sudah kembali bersama kita lagi ya. Mungkin yang memulai Ramadan suaminya masih berpaling dengan orang ketiga, atau istrinya masih belum pulang. Nah, kita mengawali Ramadan sendirian. Insya Allah semoga malam takbiran suami atau istri semoga sudah kembali ke rumah. Atau sekurang-kurangnya semoga sudah memberikan kabar, telepon, chatting WhatsApp, dan seterusnya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.